Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 pada pukul 10 malam terjadi kebakaran pada gedung kantor PT Pupuk Jaya. Gedung kantor tersebut terdapat 2 lantai, namun kebakaran terjadi di lantai 2. Kebakaran tersebut terjadi di sisi barat atau kiri gedung. Penyebab dari kebakaran gedung tersebut adalah dikarenakan adanya korsleting listrik pada AC sentral di lantai 2. Percikan api muncul disertai bahan AC yang meleleh dikarenakan kemanasan sehingga menimbulkan kebakaran di sekitar area AC. Akibatnya terjadi kebakaran pada tumpukan kertas dokumen serta merambat di meja dan dinding ruangan yang terbuat dari bahan partisi. Dari kebakaran tersebut, alarm kebakaran atau asap berbunyi. Pekerja yang berada di kantor lantai 2 yang berjumlah 3 orang kaget melihat asap hitam dan mendengar alarm peringatan kebakaran. 2 dari 3 pekerja di lantai 2 berinisiatif mengambil apar berbahan dry chemical powder dan mencoba memadamkan ruangan tersebut. Sedangkan 1 pekerja lainnya tidak ikut membantu memadamkan dikarenakan terlalu panik. Akibatnya, pekerja yang terlalu panik menuruni tangga dan jatuh sehingga menyebabkan kakinya terkilir. Namun dikarenakan oleh bahan yang mudah terbakar seperti plastik AC, tumpukan kertas, meja yang terbuat dari kayu, serta dinding yang terbuat dari partisi menjadikan api semakin cepat sehingga dapat diperparah juga dengan keadaan jendela kantor yang tertutup sehingga asap terakumulasi dalam ruangan sehingga 2 pekerja tersebut kesulitan untuk memadamkan api dan banyak menghirup asap sehingga 2 pekerja tersebut memutuskan untuk turun. Selain itu, seluruh aliran listrik yang ada di lantai 1 hingga lantai 2 pada kantor tersebut otomatis diputus alirannya. Salah seorang pekerja di lantai bawah melaporkan kepada Pak Tri selaku ketua tanggap darurat. Setelah menerima laporan tersebut, Pak Tri menghubungi Pak Diki selaku koordinator tim pemadam kebakaran untuk segera melakukan tindakan pemadaman. Dalam koordinasi antara Bapak Tri dengan Bapak Diki telah diidentifikasi jenis api sedang yang terjadi dalam kebakaran di lantai 2 kantor gedung. Kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya korsleting AC sentral sehingga menyebabkan material di area kantor mudah terbakar seperti meja kayu, kertas dokumen kantor, serta bahan interior kantor yang berbahan partisi sehingga mempercepat pertumbuhan api dan akumulasi asap hitam dalam ruangan. Setelah berkoordinasi dengan Pak Diki, Pak Tri menghubungi tim patroli dan tim medis untuk mengerahkan mobil patroli serta ambulans guna mengawal mobil damkar. Diperkirakan luasan kebakaran pada saat diterimanya laporan adalah sebesar 20% dengan titik awal nyala api dari tengah lalu merambat ke sisi kiri gedung kantor. Pak Tri mengerahkan 2 mobil patroli, 2 mobil pemadam kebakaran dengan jenis Skylift dan Fire Truck, serta 1 mobil ambulans yang dikerahkan menuju lokasi kebakaran. Tim evakuasi yang terdiri dari Pak Diki selaku koordinator, Pak Herman 1, Pak Herman 2, Pak Herman 3, dan Pak Herman 5 menuju ke lokasi tempat kebakaran tersebut. Pak Diki memberikan arahan kepada Pak Herman 1 untuk melakukan evakuasi dan pemadaman api di gedung kantor, sedangkan Pak Herman 2 bertugas untuk memberikan jalur evakuasi ke pekerja di dalam gedung, dan juga Pak Herman 3 memberikan arahan untuk evakuasi di unit produksi 1 untuk menuju titik aman atau assembly point, serta untuk Pak Herman 5 bertugas sebagai pemadam kebakaran. Pak Herman 4 bertugas untuk mengarahkan pekerja yang keluar dari jalur evakuasi gedung kantor serta gedung unit produksi 1 menuju titik kumpul atau assembly point. Selain itu, Pak Herman 6 akan bersiaga di titik kumpul tersebut. Ketika sampai di lokasi kejadian, Bapak Herman 1 mendapati 3 orang cedera akibat kebakaran yang terjadi. 2 pekerja di antaranya mengalami sesak napas dan 1 pekerja lainnya mengalami cedera pada bagian kaki kiri atau terkilir akibat terjatuh dari tangga yang disebabkan keterbatasan visibilitas. Di saat yang bersamaan, 1 unit fire truck mempersiapkan peralatan pemadaman dengan memasang selang pada sumber air terdekat yang berada di toilet tepat di sebelah kiri gedung kantor. Untuk memastikan kelancaran dalam proses evakuasi serta pemadaman, Bapak Diki kemudian berkoordinasi dengan Bapak Herman 7, Bapak Herman 8, serta Bapak Herman 9 untuk memasang blokade guna membatasi area yang dapat dilalui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk mengatur kegiatan lalu lintas yang ada pada area PT Pupuk Jaya. Setelah semua korban berhasil dievakuasi oleh Bapak Herman 1, 2 pekerja yang mengalami sesak napas dirujuk ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans yang dikawal langsung oleh tim keamanan menggunakan mobil patroli untuk membuka akses jalan menuju pintu keluar perusahaan. Proses evakuasi penghuni gedung berjalan dengan lancar. Bapak Herman 1 mengkonfirmasi kepada Bapak Diki bahwa gedung kantor sudah disterilkan dan bisa untuk dipadamkan oleh tim pemadam. Api berhasil dipadamkan selama kurang lebih 40 menit. Setelah api berhasil dipadamkan, Bapak Herman 5 mengkonfirmasi kepada Bapak Diki bahwa area gedung kantor telah berhasil dipadamkan. Untuk memastikan area benar-benar padam, Bapak Diki melakukan observasi tempat kejadian. Mengetahui area gedung kantor telah berhasil dipadamkan, Bapak Diki melaporkan kepada Bapak Tri bahwa penanggulangan kebakaran yang terjadi pada gedung kantor PT Pupuk Jaya sudah terlaksana dengan lancar, sehingga langkah selanjutnya yang diarahkan oleh Bapak Tri kepada tim evakuasi yakni
untuk memeriksa ulang mengenai seluruh korban yang dievakuasi sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Tri memerintahkan kepada seluruh pekerja unit produksi 1 yang berada di titik kumpul untuk dapat melanjutkan kembali aktivitas masing-masing. Untuk pekerja yang berada di kantor gedung tersebut, diserahkan untuk bekerja secara work from home. Bapak Herman 7, Bapak Herman 8, dan Bapak Herman 9 diperintahkan untuk mengambil kembali blokade guna memastikan bahwa jalan yang ditutup sebelumnya dapat kembali dilalui dengan aman. Semua tim kembali ke pos masing-masing dan laporan kejadian disusun untuk evaluasi.